Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 71 Batu Darah Hitam. Dalam lebih dari sebulan, kultivasi Luming telah melampaui 2 tingkat yang sudah sangat mencengangkan. Cairan di sini sangat beracun bagi orang lain, tetapi itu adalah harta bagiku. Sayangnya, itu jarang terjadi. Luming berpikir pada dirinya sendiri, lalu membuka mulutnya dan menghembuskan napas dengan ringan, semburan napas menembak beberapa meter jauhnya. Seniman bela diri tingkat ke-7 benar-benar kuat. Saya tidak tahu seberapa kuat dari seniman bela diri tingkat 5, jika sekarang saya akan melawan Ning Feng lagi, dan satu gerakan sudah cukup. Merasakan energi sejati berbentuk naga yang melonjak di tubuhnya, Luming menunjukkan kegembiraan. Bergegas. Saat itu, terdengar suara gemerisik. Suara itu berasal dari lubang. Ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat serangga berwarna merah tua merayap di dalam lubang. Cacing ini lebih tebal dari ibu jari, panjangnya lebih dari 1 kaki, sebening kristal seperti giok darah, dan memiliki taring yang tajam. Melihat Luming saat ini, dia tampak terkejut, memutar tubuhnya, dan dengan cepat menembak ke kejauhan. Ini adalah cacing darah. Luming terkejut sesaat, dan kemudian dia sangat gembira. Menurut catatan kuno, cacing yang terinfeksi darah secara eksklusif disertai dengan batu darah yang berwarna gelap, artinya, di mana cacing yang terinfeksi darah tinggal, pasti akan ada batu darah yang berwarna gelap. Tak disangka, ada cacing darah di kolam ini. Tanpa ragu, Luming bergegas dan mengikuti cacing darah itu. Melihat Luming mengejarnya, cacing darah itu memutar lebih cepat dan bergegas ke depan. Jika kamu ingin pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Luming tersenyum sedikit, dan melangkah maju, mengejar cacing darah itu. Setelah sekitar 1000 meter, cacing darah itu tiba-tiba menggali ke dalam tanah dan menghilang. Tidak, cacing darah bisa menggali ke dalam tanah. Jantung Luming berdetak kencang, dan dia bergegas, tetapi cacing darah telah menghilang. Desir! Luming melompat ke pohon besar, melihat sekeliling. Benar saja, tidak lama kemudian, 100 meter jauhnya, sosok cacing darah merangkak keluar dari tanah dan bergegas maju. Aku tidak bisa mengejar terlalu dekat, jika tidak maka akan mengganggunya, sehingga tidak akan lari kembali ke habitatnya. Pada saat itu, sosok Luming melintas, dan dia melompat ke pohon besar lainnya. Seperti ini, dia melompat ke bagasi dan menahan nafas, mengikuti di belakang cacing darah. Sepanjang jalan melewati pegunungan dan punggung bukit, saya telah melakukan perjalanan sejauh puluhan mil. Saat ini, cacing darah berhenti lagi, menggali ke dalam tanah, dan menghilang. Mungkinkah di sini? Luming berpikir, alih-alih bergegas keluar, dia mengamati. Setelah beberapa saat, masih belum ada pergerakan, Luming yakin bahwa ini seharusnya menjadi habitat cacing yang penuh dengan darah. Luming bergerak dan datang ke tempat cacing darah menghilang. Sepertinya ada di sini. Batu darah hitam seharusnya berada tepat di bawah sini. Kemudian dia mengeluarkan pedang tepi hitam yang dia gunakan sebelumnya dan menggunakannya sebagai sekop untuk mulai menggali. Dengan basis kultivasi Luming dan ketajaman pedang tepi hitam, dia menggali tanah berbatu ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, sebuah lubang sedalam beberapa meter digali. Pada saat ini, dengan keras, lampu merah menyala, tapi itu adalah cacing darah. Setelah cacing darah keluar, ia lari tanpa henti. Luming mengabaikannya dan terus menggali. Segera, ada aroma samar, seperti kayu cendana. Luming disegarkan, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa meskipun batu darah hitam disebut batu darah hitam, ia tidak memiliki bau darah sedikit pun, melainkan memiliki aroma cendana. Ada bau yang keluar,
menandakan bahwa pasti ada batu darah berwarna gelap di sini. Luming bekerja lebih keras untuk menggali, dan saat sebuah batu digali, aroma yang kuat meresap ke udara. Di bawah, sebuah batu seukuran kepalan tangan yang berlumuran darah muncul di depan Luming. Ini persis batu darah hitam. Luming sangat gembira, mengeluarkan batu darah hitam itu, dan melihatnya dengan hati-hati. Ini diperlukan untuk level ketiga dan bahkan keempat dari pertempuran naga seni sejati. Setelah melihatnya, itu dibawa ke kuil tertinggi. Tapi saat berikutnya, ekspresi Luming berubah, karena masih ada aroma cendana yang keluar dari bawah. Apakah masih ada batu darah hitam? Luming sangat gembira, dan buru-buru menggalinya. Benar saja, tanpa menggali terlalu dalam, ditemukan lagi batu darah hitam, yang masih sebesar kepalan tangan dan mengeluarkan aroma cendana yang kuat. Hahaha, semoga berhasil. Luming sangat gembira, dan mengeluarkan batu darah hitam itu. Namun, masih ada aroma cendana yang terpancar dari bawah. Dan lebih. Kali ini, bahkan Luming sedikit bingung. Pada saat ini, ekspresi Luming berubah, karena dia mendengar suara menembus langit dari segala penjuru. Baunya seperti kayu cendana, itu batu darah hitam, cepatlah. Suara berisik terdengar, dan kemudian 5 atau 6 sosok muncul. Desir! Desir! Di pegunungan dan hutan, 6 sosok tiba-tiba muncul, mengelilingi Luming di tengah, aura di tubuh mereka tidak bersembunyi sama sekali, dan meledak, menutupi Luming. 4 seniman bela diri berada di tingkat ke-7, dan 2 seniman bela diri berada di puncak tingkat ke-6. Ke-6 orang ini, laki-laki dan perempuan, semuanya masih muda, sekitar 18 atau 19 tahun. Pada saat ini, ke-6 orang itu memandangi lubang besar yang digali oleh Luming dengan mata berapi-api. Benar saja, ada batu darah hitam, nak, kamu bisa keluar sekarang, batu darah hitam di sini milik kita. Seorang pria muda berhidung bengkok memandang Luming dan berkata dengan dingin. Semuanya, aku menemukan ini dulu. Luming tersenyum ringan. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya lebih dulu? Sekarang milik kita. Pemuda berhidung bengkok itu mencibir, dengan ekspresi angkuh di wajahnya, sangat arogan. Ternyata mereka akan merampok, jadi mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Luming tersenyum ringan, dengan tenang. Nak, kamu mencari kematian? Pemuda berhidung bengkok itu berteriak dengan dingin, dan kemudian meraih Luming dengan cakarnya. 5 cakar tajam menusuk langsung ke dada Luming. Ledakan! Luming langsung meninju. Menabrak! Klik! Terdengar suara gemuruh, diikuti dengan suara retakan, dan kemudian pemuda berhidung bengkok itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan mundur lebih dari 10 langkah, dengan satu tangan gemetar terus-menerus, dan darah terus mengalir keluar. Kelima jarinya telah dipatahkan oleh pukulan Luming. Nak, kamu sangat berani. Apakah kamu tahu siapa kami? Kami adalah murid dari sekte pedang Suanyuan King Long Yuan. Jika kamu berani menyakitiku, kamu akan mati. Ah! Tanganku! Hidung bengkok pemuda itu menjerit dan meraung. Seorang murid King Long Yuan? Pantas saja dia masih muda dan tingkat kultivasinya tidak lemah. Ekspresi Luming berubah. Aku ingat, kamu adalah Luming, pendatang baru tahun ini Wang Luming. Saat ujian terakhir berakhir, aku melihatmu dari jauh. Tiba-tiba, seorang murid perempuan memanggil. Apa? Dia adalah Luming. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku tidak berharap ada di antara kalian yang mengenaliku. Luming menyentuh hidungnya dan berkata dengan senyum tipis. Luming, meskipun kamu adalah raja pemula, aku tetap menasihatimu, cepat menyingkir, lalu pergi.
Kejadian hari ini bisa dianggap tidak pernah terjadi, karena batu darah hitam inilah yang dibutuhkan saudara Yao Tianyu, dan kami juga menawarkannya kepada Anda. Di bawah perintah kakak senior Yao Tianyu, saya mencari batu darah hitam itu. Wanita itu mengucapkan satu kalimat pada satu waktu, nadanya penuh percaya diri. Dia berpikir selama nama Yao Tianyu disebutkan, Lu Ming hanya bisa pergi dengan patuh. Bab 72 Daftar Perunggu Jinius. Siapa yang tahu bahwa kata-kata selanjutnya Lu Ming hampir menyebabkan luka dalam dirinya? Siapa Yao Tianyu? Dia membutuhkan batu darah hitam, itu bukan urusanku, apalagi yang aku butuhkan? Sekarang keluar dari sini, demi menjadi bagian dari sekte pedang Suanyuan, aku akan membiarkanmu pergi. Lu Ming melambaikan tangannya, berkata dengan tidak sabar. Kamu berani? Kakak laki-laki Yao Tianyu adalah seorang jenius dalam daftar perunggu, yang teratas dari semua murid tingkat perunggu, kamu menjadi tidak sabar. Wanita muda itu berteriak dengan marah, wajahnya memerah. Ternyata dia adalah sosok di daftar perunggu, tidak heran dia begitu sombong. Lu Ming sedikit terkejut. Daftar perunggu adalah daftar 4 halaman sekte pedang Suanyuan. Mereka yang dapat masuk ke daftar ini adalah semua jenius teratas di antara para murid tingkat perunggu, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Berdiri di puncak murid tingkat perunggu. Tapi bagaimana dengan Guan Lu Ming? Siapa yang peduli dengan murid daftar perunggu? Murid daftar perunggu, dapatkah dia merebut batu darah hitamnya di tengah jalan? Melihat Lu Ming dalam keadaan linglung, wanita itu berpikir bahwa Lu Ming takut ketika dia mendengar daftar perunggu, dan dia mencibir, dan berkata, Lu Ming, serahkan semua batu darah hitam sekarang, dan kemudian ikuti kami untuk bersujud ke senior saudara Yao Tianyu. Dalam hal ini, mungkin saudara Yao Tianyu bisa melepaskan masa lalu. Menyerahkan batu darah hitam? Bersujud untuk mengakui kesalahanku? Lalu berkata, bagaimana kamu bisa dianggap sebagai wanita misterius? Murid tingkat perunggu dari sekte pedang Yuan memiliki masalah dengan otak mereka. Wanita muda itu tertegun beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa dia gemetar karena marah, dan berteriak, Lu Ming, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Mencari kematian. Biarkan dia dihukum. Pemuda berhidung bengkok itu juga berteriak, dengan ekspresi muram di wajahnya. Tembak! 6 orang menembak pada saat yang sama, ingin membunuh Lu Ming. Energi pedang, cahaya pedang, kekuatan cakar, dan angin telapak tangan langsung menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Mencari kematian! Mata Lu Ming menjadi gelap, dan dengan gerakan tangannya, pedang Tianxing muncul di tangannya. Dengan gerakan cahaya pedang, dia memotong lebih dari selusin pedang dalam sekejap. Ah! Ah! 6 teriakan berturut-turut, dan 6 pemuda di Qinglong Yuan dengan cepat mundur. Mereka berenam mundur lebih dari selusin langkah sebelum mereka berdiri diam. Di masing-masing dada mereka, ada bekas pedang yang dalam dengan darah mengalir. 1 pedang melukai 6 orang. Bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin? Saya mendengar bahwa dia mengalahkan Ning Feng lebih dari sebulan yang lalu, tapi itu hanya kemenangan yang sulit. Ini baru lebih dari sebulan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dengan sedikit darah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pergi! Pergi! Orang ini tidak terkalahkan. Wanita itu berteriak, dan mundur dengan cepat, hampir ketakutan. Desir! Desir! 5 orang lainnya tidak berani tinggal sama sekali, dan lari dengan putus asa. Mata Lu Ming berkedip beberapa kali, tapi dia tidak mengejarnya. Ke-6 orang itu berpencar dan melarikan diri, dan dia tidak yakin mereka semua akan tinggal. Setelah itu, Lu Ming terus menggali. Selanjutnya, Lu Ming menggali 2 batu darah hitam berturut-turut. Total ada 4 batu darah hitam di tempat ini.
Cukup. Luming tertawa. Setelah diperiksa, tidak mungkin ada batu darah hitam lagi, jadi Luming berbalik dan pergi. Darah Linghua dan batu darah hitam telah ditemukan, saatnya untuk kembali ke sekte. Luming tersenyum. Meski ada beberapa liku-liku dalam perjalanan ini, semuanya berjalan lancar. Tanpa henti, dia menuju ke arah di luar gunung darah gelap. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seekor serigala darah hitam, menjinakkannya secara langsung, dan menggunakannya sebagai tunggangan. Kuda bersisik biru itu telah ditinggalkan di luar begitu lama, mungkin dia tidak tahu kemana perginya. Serigala darah hitam ini adalah monster tingkat 2 dan 2 lapis, sangat kuat, dan tidak sebanding dengan kuda bersisik hijau. Melewati gunung dan punggung bukit seperti berjalan di tanah datar. Segera, mereka meninggalkan gunung darah hitam dan menuju sekte pedang Suanyuan. Di kedalaman gunung darah hitam, di atas batu besar di puncak gunung, sesosok duduk bersila. Sosok ini terlihat baru berusia sekitar 17 tahun, tampan dan tegas, hanya duduk santai di sana, namun memancarkan aura yang garang. Di sampingnya, ada lebih dari selusin anak muda yang berdiri di sana, tidak berani bernapas. Di antara selusin pemuda, keenam pemuda itu termasuk kakak senior Yao, begitulah keadaannya. Pria muda dengan hidung bengkok itu melaporkan. Pria muda yang tegas ini adalah jenius dari daftar perunggu, Yao Tianyu. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat diutamakan, meskipun Yao Tianyu masih muda, yang lain masih dengan hormat memanggil Yao Tianyu sebagai kakak laki-lakinya. Yao Tianyu sedikit mengernyit, dan berkata, maksudmu, mungkin ada lebih dari satu batu darah hitam di sana, dan semuanya jatuh ke tangan Luming itu sekarang? Namamu, tapi Luming mengatakan siapa Yao Tianyu itu? Pria muda berhidung bengkok itu buru-buru menjawab, tentu saja, banyak dari mereka. Mata 5 orang lainnya berkilat, tetapi mereka tidak membantah pemuda berhidung bengkok itu. Hei! Yao Tianyu tersenyum dingin setelah mendengar ini, dan berkata, apakah semua pendatang baru begitu sombong sekarang? Luming, Raja pendatang baru? Berani menjadi sombong dengan saya, mari kita bicarakan dalam beberapa tahun. Setelah itu, matanya menyapu semua orang, berkata, pergilah, cari Luming untukku. Selama dia masih berada di Gunung Darah Hitam, aku akan mencegahnya kembali ke Taman Suzaku. Luming! Bisik Yao Tianyu, niat membunuh muncul di matanya. Serigala darah hitam berlari seperti kilat, jauh lebih cepat daripada kuda bersisik hijau. Dalam waktu kurang dari 7 hari, Luming datang lagi ke kota Yuekong. Ketika melewati rumah Ju, dia menemukan bahwa rumah Ju kosong, bahkan gerbangnya ditutupi jaring laba-laba. Tampaknya keluarga Ju telah dihancurkan oleh keluarga Yo. Benua kehancuran ilahi adalah seperti ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Setiap hari penuh dengan pembunuhan, dan setiap hari, tidak diketahui berapa banyak pasukan yang telah dimusnahkan. Luming menggelengkan kepalanya, menemukan restoran, memesan makanan dan minuman, dan mulai makan dan minum. Sebelum dia menyadarinya, pikirannya melayang ke kota Fenghuo lagi. Kota Yuekong tidak jauh dari kota Fenghuo. Hanya 3 hari lagi. Tidak perlu 3 hari bagiku untuk menunggangi serigala darah gelap. Mengapa kamu tidak kembali dan melihat ibumu? Pikir Luming. Sudah hampir 4 bulan sejak saya keluar, jadi sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Setelah makan dengan tergesa-gesa, saya keluar dari restoran dan menuju kota Fenghuo. Hanya 2 hari lebih sedikit sebelum saya kembali ke kota Fenghuo. Mengaum. Berjalan di jalanan kota Fenghuo, serigala darah gelap melolong panjang, menakuti semua orang di jalan. Monster yang menakutkan, ayo pergi!
pergi dan minta orang kuat dari keluarga Lu untuk menekannya. Monster itu telah memasuki kota. Tidak, lihat, bukankah itu tuan muda dari Lu keluarga, Lu Ming? Itu dia, ini benar-benar dia. Ada keributan di dekatnya, dan yang lainnya menjauh dari Lu Ming, takut mereka akan digigit sampai mati oleh serigala darah hitam. Menabrak! Lu Ming menampar leher serigala darah gelap hampir menjatuhkan serigala darah gelap. Apa namanya? Jujurlah padaku, tegur Lu Ming. Serigala darah gelap menggonggong seperti anjing peliharaan, sangat jujur. Orang-orang di dekatnya tercengang. Bab 73 pulang, bandit menyerang. Serigala darah hitam mengikuti Lu Ming seperti anak anjing. Segera, mereka tiba di depan rumah keluarga Lu. Siapa itu? Hentikan, Itu tuan muda, penjaga di depan rumah keluarga Lu berteriak, tetapi segera bereaksi dan berteriak. Tuan muda sudah kembali, tolong cepat masuk, tuan muda. Penjaga itu berkata dengan tergesa-gesa. Lu Ming tersenyum sedikit, mengangguk, dan berjalan ke rumah Lu bersama serigala darah gelap. Halo, tuan muda. Tuan muda kembali. Tuan muda kembali. Setelah memasuki keluarga Lu, anggota keluarga Lu melihat Lu Ming dan menyapanya dengan hormat. Setelah itu, berita menyebar dengan cepat. Keluarga Lu. Tuan muda sangat kuat, dia sebenarnya memiliki monster yang sangat kuat. Ya, saya merasa monster ini lebih menakutkan daripada banyak tetua. Di depan tuan muda, dia sebenarnya jujur. Itu pasti. Anda bahkan tidak melihatnya, tuan muda adalah murid dari sekte pedang Suanyuan. Beberapa pelayan keluarga Lu memandang Lu Ming dari kejauhan, terutama pada serigala darah hitam, banyak bicara, dengan kagum di wajah mereka. Lu Ming menggosok hidungnya dengan senyum masam, dia baru saja mengambil serigala darah hitam untuk transportasi, dia tidak menyangka akan menyebabkan keributan sebesar itu. Segera, Lu Ming datang ke rumah utama. Di gerbang rumah utama, Li Ping sudah menantikannya, rupanya sudah mendengar beritanya. Ming Er. Melihat Lu Ming muncul, Li Ping tersenyum bahagia. Bu, aku kembali untuk menemuimu, kata Lu Ming dengan ramah. Kemudian dia menepuk leher serigala darah gelap, dan berkata, berbaringlah di pintu dan jangan bergerak, kalau tidak, aku akan membunuhmu untuk minum. Wohoho. Serigala darah gelap keluar dengan menyedihkan beberapa kali, lalu berbaring dengan patuh di tanah. Li Ping dan para pelayan di belakangnya tercengang. Bu, ayo masuk dan bicara, kata Lu Ming. Bagus. Bagus, kata Li Ping. Di halaman rumah utama, ada meja batu, saat ini pelayan Li Ping sudah menyiapkan makanan ringan dan membuat teh. Ming Er, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Li Ping bertanya dengan prihatin. Melihat mata khawatir Li Ping, Lu Ming merasa hangat di hatinya, dan berkata, Ibu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apakah menurutmu aku kuat lagi? Setelah berbicara, dia membandingkan lengannya. Lihat kepuasanmu. Li Ping mengutuk sambil tersenyum, lalu mengubah suaranya dan bertanya, Ming Er, di mana Qiu Yue? Bukankah kamu kembali bersama? Lu Ming tersenyum dan berkata, Ibu, bagaimana kabarmu? Qiu Yue? Dia sekarang seorang murid jenius dari sekte pedang Suanyuan. Pada saat itu, Lu Ming secara singkat berbicara tentang apa yang terjadi pada mereka selama periode ini. Tentu saja, Lu Ming melewatkan semua yang melibatkan bahaya, agar tidak membuat Li Ping khawatir. Aku tidak berharap Qiu Yue memiliki bakat seperti itu. Aku sangat bahagia untuknya. Li Ping juga sangat senang mendengar bahwa Qiu Yue telah bergabung dengan Akademi Kilin yang paling misterius dan kuat dari sekte pedang Suanyuan.
Qiuyue telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan dia memperlakukan Qiuyue seperti putrinya sendiri. Sekarang Qiuyue menjanjikan, dia secara alami bahagia. Ibu dan anak, Anda mengobrol dengan saya kalimat demi kalimat. Mengaum. Tiba-tiba terdengar raungan keras dari luar pintu, itu adalah raungan serigala darah gelap. Tuan muda, ini kami. Kemudian, sebuah suara tua datang. Tetua inti dari rumah tetua. Ekspresi Luming berubah, dan dia bangkit dan berjalan keluar pintu. Pada saat ini, serigala darah gelap sedang berdiri di depan pintu, dengan rambut merah berdiri tegak, menatap kelima lelaki tua itu. Kelima sesepuh ini adalah sesepuh inti dari rumah sesepuh. Apa yang kamu lakukan? Turun ke tanah? Luming menampar serigala darah gelap lagi. Serigala darah hitam melolong, dan dengan patuh berbaring di tanah lagi. Tuan muda, ini binatang perangmu? Ini sangat kuat, aku khawatir itu adalah monster tingkat kedua dan tingkat kedua? Kata seorang tetua inti, melihat serigala darah hitam, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Monster-monster tingkat kedua, setara dengan seniman bela diri tingkat kedua. Di keluarga Lu, sebagian besar tetua hanya berada di tingkat pertama seni bela diri. Hanya sejumlah kecil tetua, serta tetua inti dari rumah tetua, yang memiliki tingkat kultivasi di atas seni bela diri tingkat kedua. Serigala darah hitam ini, yang ditempatkan di keluarga Lu, dapat dianggap sebagai ahli top. Bagaimana mungkin tuan muda memiliki monster seperti monster perang? Benar-benar hebat. Beberapa tetua inti berpikir sendiri. Oh, apakah ini serigala darah hitam? Ini bukan binatang perangku. Aku menangkapnya dengan santai di jalan. Kecepatannya tidak buruk, lebih cepat dari kuda bersisik hijau, kata Luming dengan santai. Ah, apa? Alat transportasi biasa. 5 tetua inti tercengang, lalu saling memandang dengan ragu. Beberapa tetua datang menemui Luming, ada apa? Tanya Luming. Bukan apa-apa, hanya saja tuan muda sudah lama tidak kembali, jadi aku hanya datang untuk melihat tuan muda. Kelima tetua inti saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata. Luming sedikit mengernyit, seolah 5 tetua inti menyembunyikan sesuatu darinya. Tetua, ada yang salah. Pada saat ini, seorang lelaki besar bergegas mendekat dan berteriak dengan penuh semangat. Wajah 5 tetua inti tiba-tiba berubah, dan Kiki bertanya, ada apa? Pria paruh baya itu melirik ke 5 tetua, lalu ke Luming, dan kemudian berkata, bandit ular pasir dan tulang kering bandit ada di sini lagi. Ini serangan mendadak, kali ini tambang besi halus di selatan, dan sekarang tambang besi halus di Kepung. Beberapa sesepuh inti lainnya juga tampak khawatir. Tetua, apa yang terjadi? Luming bertanya. Hei, tuan muda, ini seperti ini. Pada saat itu, seorang tetua inti menjelaskan. Pegunungan binatang monster membentang ribuan mil dan mencakup beberapa kota. Ada juga banyak bandit yang aktif di pegunungan binatang monster. Dekat kota Fenghuo adalah bandit ular pasir. Bandit tulang layu adalah sekelompok bandit yang aktif di dekat kota besar lain, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada bandit ular pasir. Sekitar setengah bulan yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bandit ular pasir tiba-tiba bergabung dengan bandit tulang kering dan mulai menyerbu beberapa tambang dan karavan keluarga Lu. Secara alami, keluarga Lu juga mengorganisir master untuk mengepung dan menekan mereka, tetapi di antara bandit tulang layu, ada banyak master. Pemimpin bandit tulang layu adalah seniman bela diri tingkat 5 yang kuat. Beberapa hari yang lalu, para tetua inti dari keluarga Lu dikirim, tetapi tetua inti terkuat dari keluarga Lu, seorang seniman bela diri tingkat keempat, terluka di tangan pemimpin bandit tulang layu,
Dia bahkan masih tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bandit ular pasir, bandit tulang kering. Mata Luming memancarkan niat membunuh. Dia sangat akrab dengan bajak laut ular pasir. Modal awal pertamanya dicuri dari sarang bajak laut ular pasir. Benar-benar berani menyerang keluarga Lu saya. Ayo pergi, saya akan membunuh mereka, kata Luming dingin. Tuan muda, jangan bertindak gegabah. Pemimpin bandit tulang layu adalah seniman bela diri yang kuat di tingkat kelima. Saya tahu bahwa tuan muda sangat berbakat, tetapi bagaimanapun juga, kita belum lama bergabung dengan sekte pedang Suanyuan. Kami tidak akan bisa membelanya. Bandit ular pasir dan tulang layu lagi pula, hanya ada sedikit bandit, jadi tidak mungkin untuk menyerang mereka. Mendengar bahwa Luming akan membunuhnya, ekspresi dari 5 inti semua tetua berubah, dan mereka buru-buru menasihati. Ya, Ming jangan bertindak gegabah. Liping juga menyarankan. Bab 74 Satu Pedang. Ibu, 5 tetua, jangan khawatir, aku bisa membunuh 2 kelompok bandit dalam sekejap. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu dapat mengirim seseorang untuk memimpin. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Luming tersenyum, terlihat sangat percaya diri. Itu tidak apa-apa, tapi kita harus pergi bersama, kata seorang tetua inti. Luming tersenyum, mengetahui bahwa para tetua inti mengkhawatirkan keselamatannya, dan dia tidak menolak. Ming hati-hati, kata Liping dengan cemas. Ibu, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Luming tersenyum percaya diri pada Liping. Melihat senyum percaya diri Luming, kekhawatiran Liping sedikit berkurang. Segera setelah itu, keluarga Lu mengerahkan pasukan mereka, dan di bawah kepemimpinan beberapa tetua inti, mereka menuju ke tambang besi halus di selatan pegunungan monster. Tambang biji besi halus itu adalah sumber pendapatan utama keluarga Lu, dan tentu saja, ada juga pasukan berat yang dikerahkan. Di masa lalu, satu bandit ular pasir tidak akan pernah berani menyerbu tambang besi halus ini. Tapi sekarang berbeda, dengan bandit tulang layu. Gemuruh! Dengan suara tapal kuda, keluarga Lu mengerahkan ratusan orang, menimbulkan debu di seluruh langit. Di depan, sebuah gunung besar muncul di depan mataku. Di depan gunung, ada 300 atau 400 orang mengelilingi pintu masuk gunung. 2 bendera dipasang tinggi, dengan ular di satu sisi dan tengkorak di sisi lainnya. Hahaha, keluarga Lu memang mengirim pasukan untuk menyelamatkan mereka. Tawa keras terdengar dari antara para bandit. Seorang lelaki kuat, menunggang kuda tinggi bersisik biru, berdiri di depan mereka. Bandit ular pasir, bandit tulang kering, dan badut lompat berani menyerang keluarga Lu saya. Mereka benar-benar ingin mati. Luming mengendarai serigala darah hitam, keluar lebih dulu, dan berteriak dengan dingin. Tuan muda, jangan ceroboh. Pria ini adalah pemimpin kedua dari bandit tulang layu. Kultivasinya telah mencapai seni bela diri tingkat keempat. Seorang penatua inti dengan cepat mengingatkan. Pria besar itu menatap Luming sejenak, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke serigala darah hitam di bawah selangkangan Luming. Matanya sedikit membeku, dan kemudian, api panas menyala. Haha, sepertinya benar-benar tidak ada seorang pun di keluarga Lu. Aku mengalahkan yang tua. Sekarang ini anak laki-laki, apakah gilirannya untuk mati? Pemimpin kedua dari bandit tulang layu tersenyum menghina, lalu berkata, kamu melewati sisimu. Tunggangannya tidak buruk, cepat dan sumbangkan, aku bisa memberimu hadiah. Beri aku hadiah. Luming mencibir di sudut mulutnya, memanipulasi darah gelap serigala berjalan maju selangkah demi selangkah, berkata, benar-benar bodoh. Aku bodoh?
Jangan berpikir bahwa monster yang menunggangi dengan kekuatan yang baik dapat membuatku takut. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu, mengemudi. Pemimpin kedua dari teriak bandit tulang layu, memanipulasi kuda bersisik biru, seperti embusan angin, menuju pendaratan. Ming bergegas maju, dan pedang di tangannya menebas ke arah Lu Ming seperti embusan angin. Lu Ming duduk di atas serigala darah hitam, tidak bergerak, seolah dia ketakutan. Tuan muda, hati-hati! 5 tetua inti terkejut dan berteriak satu demi satu. Haha, mati! Pemimpin kedua pencuri tulang layu mencibir, niat membunuh muncul di matanya. Tapi saat berikutnya, senyum di wajahnya menghilang, karena dia melihat cahaya pedang, yang sepertinya lebih cepat dari kilat, menebas ke arahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, apalagi menghindar, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah itu, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan saat berikutnya, dia melihat mayat tanpa kepala, menunggangi kuda bersisik biru. Segera, mereka jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Satu pedang. Di belakang, 5 tetua inti dari keluarga Lu, serta anggota keluarga Lu lainnya, berdiri di sana dengan linglung. Pemimpin kedua dari bandit tulang layu, seorang seniman bela diri tingkat keempat, adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai di mata mereka, tetapi di tangan Lu Ming, dia terbunuh dengan 1 pedang. Baru beberapa bulan, apakah kultivasi tuan muda telah mencapai tingkat seperti itu? Pikiran seperti itu muncul di hati setiap orang di keluarga Lu, dan setelah itu, hati mereka dipenuhi dengan antusiasme, dan mata mereka menunjukkan harapan yang tak terbatas. Sudah berapa lama sejak Lu Ming begitu kuat, dan ranah apa yang bisa dicapai Lu Ming dalam beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade kemudian? Mereka tampaknya telah melihat kebangkitan pesat keluarga Lu. Pemimpin kedua sudah mati, pemimpin kedua sudah mati. Terdengar seruan dari pencuri tulang layu. Siapa? Berani membunuh saudara laki-lakiku yang kedua, pencuri tulang yang layu meraung keras. Seorang pria kekar mengendarai macan tutul bergegas keluar dari kerumunan, meraung seperti guntur. Tuan muda, dia adalah pemimpin bandit tulang layu, kata seorang tetua inti. Bunuh! Saat suara sedingin es Lu Ming terdengar, dia bergegas langsung dari serigala darah hitam, membentang lebih dari 20 meter, mendarat di tanah, dan kemudian menginjak tanah dengan keras, dengan sentuhan, tanah berguncang terkejut, Lu tubuh Ming bergegas keluar seperti cangkang. Dalam sekejap, dia tiba di depan pemimpin pencuri tulang layu. Mengapa begitu cepat? Pemimpin pencuri tulang layu menjadi pucat karena terkejut. Kecepatan Lu Ming begitu cepat sehingga membuatnya takut. Mati untukku! Pemimpin pencuri tulang layu berteriak, dan dia menebas dengan pedangnya, mencoba memaksa Lu Ming mundur. Tapi saat berikutnya, dia putus asa. Memanggil! Cahaya pedang Lu Ming sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Pooh! Sebuah kepala terbang tinggi dan jatuh ke tengah kerumunan. Penonton tiba-tiba terdiam. Bunuh! Lu Ming meraung, membangunkan semua orang. Bunuh, bunuh, ikuti tuan muda, dan bunuh semua bandit. Ayo pergi bersama. 5 tetua inti berteriak dengan penuh semangat, wajah mereka memerah karena kegembiraan, dan mereka menunggang kuda bersisik hijau menuju bandit ular pasir dan bandit tulang layu. Bunuh! Ikuti tuan muda dan bunuh semua bandit. Teriak seluruh keluarga Lu, ratusan orang bersama, suara-suara itu bergulir, dan semangat seperti pelangi. Sebaliknya, di sisi bandit tulang layu, pemimpin besar dan kedua pemimpin itu dibunuh oleh Lu Ming berturut-turut, mereka sudah ketakutan. Bagaimana mereka berani melawan? Saat ini, sekelompok orang juga bergegas keluar dari tambang besi Lu Jiajing, membuat kedua gerombolan bandit itu semakin bingung. Lu Ming bergegas ke bandit, lampu pedang menyala, dan barisan bandit terbunuh.
Masing-masing tangan bandit ini berlumuran darah, semuanya terkutuk, dan Luming tidak menunjukkan belas kasihan. Bandit ada di tangannya, tanpa perlawanan sedikit pun, dia menuai kehidupan sesuka hatinya. Di mana Luming lewat, sejumlah besar mayat berjatuhan. Ini adalah pertempuran satu sisi, dan para bandit memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Tidak lama kemudian, area itu dipenuhi mayat. 3 atau 400 bandit dibantai. Hahaha, bandit ular pasir dan bandit tulang kering telah musnah. Hidup Tuan Muda. Tuan Muda tidak terkalahkan, hidup Tuan Muda. Orang-orang dari keluarga Lu bersorak keras. Setelah sekian lama, perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu, sekelompok orang ditinggalkan untuk membersihkan medan perang, dan 5 tetua inti membawa beberapa orang kembali ke rumah Lu bersama Luming. Dan berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota Fenghuo. Banyak orang terkejut dengan berita ini. Pemimpin pencuri tulang layu, seniman bela diri tingkat kelima, dan pemimpin kedua bandit tulang layu, seniman bela diri tingkat keempat, bukanlah musuh dari satu gerakan Luming, dan dengan mudah dibunuh oleh pedang Luming. Ini luar biasa. Di antara mereka, Liping adalah yang paling bahagia. Semakin kuat Luming, semakin bahagia dia. Setelah itu, keluarga Lu mengadakan perjamuan besar, dan selebritas dari kota Fenghuo datang untuk memberi selamat satu demi satu. Tapi Luming hanya menanganinya dengan santai, dan menemukan alasan untuk kembali ke kamarnya untuk berlatih. Bab 75 dipanggil oleh Yao Tianyu. Dalam sekejap mata, Luming telah tinggal di keluarga Lu selama 7 hari. Dalam 7 hari terakhir, selain berlatih, Luming hanya mengobrol dengan Liping. Beberapa kali, dia hampir ingin memberitahu Liping bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. 7 hari kemudian, Luming mengucapkan selamat tinggal pada Liping, mengendarai serigala darah hitam, dan menuju ke sekte pedang Suanyuan. Setelah 5 hari, sekte pedang Suanyuan sudah terlihat. Pergilah, karena kamu sudah menggendongku begitu lama, biarkan aku pergi. Luming menepuk leher serigala darah gelap. Wuh. Serigala darah gelap berteriak kegirangan, lalu lari, seolah takut akan pertobatan Luming, menghilang ke pegunungan dan hutan yang jauh dalam sekejap mata. Luming tersenyum dan berjalan menuju sekte pedang Suanyuan dengan berjalan kaki. Tidak lama kemudian, Luming kembali ke sekte pedang Suanyuan. Namun, dia tidak kembali ke asrama terlebih dahulu, melainkan pergi ke aula misi. Serahkan tugas dulu. Berjalan ke ruang tugas dan datang ke konter. Saudara muda, bolehkah saya bertanya apakah Anda harus menerima misi atau menyerahkannya? Seorang wanita muda yang cantik bertanya di konter. Serahkan misi. Luming memberikan kartu misi kepada wanita muda itu, yang merupakan misi Sue Linghua. Adapun tugas mengawal keluarga Ju, karena keluarga Ju telah musnah, wajar jika tidak menyerahkannya. Misi Linghua darah? Aku ingin tahu berapa banyak darah Linghua yang telah dikumpulkan juniorku. Tanya wanita muda itu. Dia tahu bahwa tugas ini tidak mudah dilakukan. Darah Linghua tidak mudah dikumpulkan. Anda tidak hanya harus pergi ke Gunung Darah Gelap, tetapi Anda juga harus mengumpulkan satu bunga, yang hanya 100 poin kontribusi. Jadi tidak banyak orang yang mengambilnya. Dia sedikit penasaran dengan berapa banyak bunga yang bisa dikumpulkan Luming. Kakak senior, tolong hitung. Luming melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, banyak bunga darah muncul di konter. Sebanyak itu. Wanita muda itu tercengang saat melihat darah Linghua di konter, mulut kecilnya yang kemerahan terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka Luming bisa mengumpulkan begitu banyak bunga darah. Tumpukan darah Linghua ini juga menarik perhatian sekelompok besar orang di sekitarnya.
Ada begitu banyak bunga darah, siapa orang ini? Kamu bahkan tidak tahu raja pemula tahun ini. Bisakah kamu menghitungnya untukku? Lu Ming bertanya, menjabat tangannya di depan mata wanita muda itu. Oke. Wanita muda itu sadar dan dengan cepat membantu Lu Ming menghitung. Total ada 55 darah Linghua, 100 poin kontribusi per tanaman, dan total 5.500 poin kontribusi. Wanita muda itu berkata dengan iri di matanya. 5.500 poin kontribusi, dia tidak tahu berapa lama. Lu Ming mengangguk, dan menyerahkan token giok identitas kepada wanita muda itu. Setelah beberapa saat, token giok identitas Lu Ming menambahkan 5.500 poin kontribusi. Setelah menyerahkan tugas, Lu Ming langsung pergi ke asrama tanpa henti. Lu Ming tidak menyadari bahwa di luar aula misi, ada dua pemuda yang mengawasi Lu Ming pergi. Lu Ming sudah kembali dan lapor ke saudara Yao Tianyu. Ayo pergi! Setelah beberapa saat, Lu Ming kembali ke asrama. Ternyata Pang Xi dan Hua Qi tidak ada di sana. Lu Ming menduga bahwa Pang Xi dan Hua Qi mungkin sedang berlatih di tempat lain, atau mereka juga menjalankan misi. Tanpa banyak berpikir, Lu Ming masuk ke ruangan, duduk bersila, dan mulai mempraktikkan seni bertarung naga yang sebenarnya. Setelah hari-hari perbaikan, kultivasi Lu Ming telah sepenuhnya terkonsolidasi, dan sekarang dia sepenuhnya bergerak menuju tahap tengah seni bela diri tingkat ke-7. 3 jam kemudian, Lu Ming mengakhiri latihannya. Menabrak! Pada saat ini, terdengar suara benturan keras dari gerbang di halaman luar, seolah-olah telah ditendang dengan keras. Bukan Pang Xi dan Hua Qi. Hati Lu Ming tergerak. Jika itu Pang Xi dan Hua Qi, tidak mungkin menendang seperti ini. Lu Ming bangkit dan berjalan keluar ruangan, dan melihat dua pemuda masuk dari luar. Lu Ming, tepat sekali kamu ada di sini. Seorang pria muda berjubah merah melihat Lu Ming dan tersenyum dingin. Siapa kamu? Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Kami adalah murid King Long Yuan. Kakak laki-laki Yao Tianyu memanggilmu. Cepat dan bawa batu darah hitam ke King Long Yuan untuk bertemu dengan kakak laki-laki Yao Tianyu. Pemuda berjubah merah itu berkata dengan dingin, nadanya penuh dengan keunggulan dan perintah. Yao Tianyu. Lu Ming mengangkat alisnya, dan dia langsung ingat. Bukankah Yao Tianyu yang ada di daftar perunggu yang disebutkan oleh para murid King Long Yuan di Gunung Darah Hitam? Ini sangat mendesak, Lu Ming baru saja kembali, dan dia datang ke pintu. Dan masih dipanggil? Ingin dia bertemu? Ada cibiran di sudut mulut Lu Ming, dan dia menjawab dengan ringan, tidak ada waktu. Ikutlah dengan kami. Pemuda berjubah merah itu memarahi. Masih dengan ekspresi yang tinggi. Omong kosong Yao Tianyu, sudah kubilang, aku tidak punya waktu, jadi cepat keluar dari sini. Wajah Lu Ming menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Apa? Kamu mencari kematian? Kamu? Keluar! Pemuda berjubah merah itu berderak, dan sebelum kami bisa mengatakan hal lain, Lu Ming meraung marah, dan bergegas keluar dengan kedua tinjunya. Menabrak! Menabrak! Kedua pemuda ini juga memiliki seni bela diri tingkat ke-7, tetapi mereka sama sekali bukan lawan Lu Ming, mereka langsung terlempar keluar dari pintu dan jatuh dengan keras ke tanah. Lu Ming menatap mereka berdua, dan berkata dengan dingin, aku berkata, keluar, jika kamu tidak keluar, aku tidak keberatan membuang kalian berdua dari puncak Suzaku. Lu Ming, jangan sombong, tunggu saja aku. Kakak tersinggung Yao Tianyu, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Pemuda berjubah merah itu berteriak keras, lalu melarikan diri karena malu dengan orang lain. Daftar perunggu. Mata Lu Ming berkilat. Dia tidak tahu banyak tentang daftar perunggu,
Tetapi dia juga tahu bahwa siapapun yang masuk dalam daftar perunggu adalah orang yang sangat jenius. Murid tingkat perunggu memiliki tingkat kultivasi tertinggi di tingkat master seni bela diri ke-9. Begitu mereka menerobos menjadi master seni bela diri yang hebat, selama mereka tidak melebihi batas usia, mereka akan dipromosikan menjadi murid tingkat perak. Dan para jenius di daftar perunggu semuanya adalah puncak dari seni bela diri tingkat 9. Dan bukan seniman bela diri biasa yang berada di puncak tingkat ke-9, karena mereka semua jenius dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa seorang seniman bela diri biasa di puncak lapisan ke-9 tidak dapat melakukan satu gerakan pun di tangan seorang jenius di daftar perunggu. Para jenius di daftar perunggu semuanya adalah eksistensi tak terkalahkan di level yang sama, dan mereka bahkan bisa bertarung lintas level. Untuk Lu Ming saat ini, memang tak terkalahkan. Lu Ming kembali ke kamar dan memikirkannya. Sekarang keterampilan seni bela diri saya terlalu lemah, dan saya harus berlatih Gang Huo Spear Jue sesegera mungkin, tetapi sebelum berlatih, saya perlu berlatih keterampilan tombak dasar. Pikir Lu Ming. Tidak peduli senjata apa yang Anda latih, Anda membutuhkan fondasi. Lu Ming belum pernah berlatih keahlian menembak sebelumnya. Tanpa sedikit dasar, tidak mungkin untuk berlatih keahlian menembak tingkat rendah tingkat Xuan begitu dia muncul. Fondasi keahlian menembak harus diletakkan dengan kuat untuk melatih keahlian menembak tingkat lanjut. Bab 76. Penggunaan dasar tombak panjang terutama dibagi menjadi 6 jenis, yang disebut taktik 6 karakter tombak panjang, runtuh, putar, tekan, tutup, ambil, dan tusuk. Hanya dengan menguasai 6 penggunaan dasar ini seseorang dapat berlatih keahlian menembak yang lebih maju. Segera, Lu Ming mengambil tombak Ju Bing di kuil tertinggi dan mulai berlatih. Memanggil. Tombak panjang berubah menjadi titik, menusuk ke depan, lalu tersapu, dan tombak panjang berubah menjadi bayangan bulan, menyapu. Dengan cara ini, Lu Ming berlatih keahlian menembak 6 karakter dasar berulang kali. Halaman Qinglong, di halaman yang sangat luas dan mewah, Yao Tianyu sedang duduk di atas ruang tamu, dan ada beberapa orang yang melaporkan berita di bawah. 2 dari mereka adalah 2 orang yang sama yang memanggil Lu Ming sebelumnya. Kakak Yao, bahwa Lu Ming terlalu sombong, dia sama sekali tidak menganggap serius kakak Yao, kata pemuda berjubah merah itu. Lu Ming, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang nomor 1? Jika kamu berani mengabaikanku, aku akan membuatmu menyesal. Yao Tianyu di atas terlihat sangat dingin. Kakak Yao, Lu Ming ini adalah murid Zhu Kuewan. Jika dia bersembunyi di Zhu Kuewan, akan sulit untuk berurusan dengannya. Pemuda lain mengerutkan kening. Lalu apakah ada yang bisa kamu lakukan? Yao Tianyu bertanya. Pada saat ini, seorang pemuda yang cerdik memutar matanya dan berkata, Kakak senior Yao, aku punya cara untuk memaksa Lu Ming keluar, dan bahkan membiarkan dia mengambil inisiatif, lalu kita bisa menjatuhkan Lu Ming. Saat orang ini berbicara rencananya. Oke, hahaha, ayo lakukan seperti ini. Yao Tianyu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Di kuil tertinggi, Lu Ming telah berlatih Jue 6 karakter tombak panjang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Penembakannya masih belum cukup stabil. Aku tidak memiliki dasar dalam keahlian menembak sebelumnya, dan terlalu lambat untuk berlatih. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Juga, meskipun tombak ini memiliki kualitas senjata roh tingkat 2 tingkat tinggi, badan senjatanya masih belum cukup lunak. Sepertinya kita perlu membeli tombak lain di masa depan. Lu Ming melihat ke tombak di tangan dan pikirannya. Senjata panjang terutama dibagi menjadi kepala senjata dan laras senjata. Tapi yang paling penting adalah laras senapan, yang harus kaku dan lunak. Itu harus keras dan berat,
tetapi juga harus memiliki tingkat kelembutan dan elastisitas tertentu. Hanya dengan cara ini kekuatan sejati dari keahlian menembak dapat dimainkan. Tombak panjang Ju Bing disebut tombak pola api. Laras senjatanya terbuat dari besi pola api, dan ujung tombaknya terbuat dari besi hitam. Itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 2, yang bukan buruk, tapi Lu Ming tidak puas. Meskipun besi butiran api juga memiliki tingkat elastisitas tertentu, itu tidak cukup. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah, dan dia melihat ada suara yang datang dari luar. Dengan pikiran, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi, membuka pintu dan keluar. Di halaman, sekelompok orang masuk, dan Hua Qi ada di antara mereka, tetapi pada saat ini, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia membawa seseorang masuk bersama yang lain. Hati-hati, hati-hati! Hua Qi berteriak. Lu Ming sedikit mengernyit, melangkah maju, dan bertanya, Hua Qi, ada apa? Juga, siapa yang melukaimu? Hua Qi berkata, tidak apa-apa, saya hanya tidak sengaja jatuh saat mengerjakan tugas. Apakah kamu jatuh? Mata Lu Ming berkilat, lalu dia melihat ke arah orang yang dibawa masuk oleh kerumunan, dan matanya tiba-tiba membeku. Orang ini tidak lain adalah Pang Xi. Pada saat ini, wajah Pang Xi pucat, matanya tertutup rapat, dan dia jatuh koma. Apa yang terjadi? Lu Ming bertanya dengan wajah serius. Ada keheningan di lapangan, dan tidak ada yang berbicara. Dengan wajah muram, Lu Ming meraba-raba Pang Xi. Semakin dia meraba-raba, wajah Lu Ming semakin suram. 2 tulang kaki patah menjadi beberapa bagian, tulang kedua lengan patah, dan 3 tulang rusuk patah, yang lebih parah, organ dalam juga banyak yang rusak. Itu jelas terluka oleh seseorang dengan tangan yang berat. Metode yang begitu kejam, dengan cedera yang begitu serius, satu kecerobohan akan memengaruhi jalur seni bela diri di masa depan, dan dalam kasus yang lebih serius, bahkan akan dinonaktifkan. Katakan, apa yang terjadi? Suara Lu Ming sangat dingin. Lu Ming, tidak apa-apa, ini semua disebabkan oleh kita. Hua Qi mengertakkan gigi. Bagaimana itu bisa terjadi? Lu Ming terus bertanya. Hua Qi, jangan sembunyikan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melakukannya. Pada saat ini, pemuda lain berteriak. Pemuda ini bernama Liu Qi. Faktanya, Lu Ming memiliki kesan terhadap anak-anak muda ini. Mereka semua adalah murid baru Akademi Suzaku tahun ini. Liu Qi, kamu tidak bisa mengatakannya? Hua Qi memanggil. Hua Qi, tutup mulut. Teriak Lu Ming, lalu menatap Liu Qi, dan berkata, katakan. Liu Qi menggertakkan giginya dan berkata, kakak laki-laki Lu Ming, Pang Xi dipukuli oleh seseorang dari aliansi Bulan Bintang. Seseorang memukuli saya. Aliansi Bulan Bintang. Lu Ming mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang Liga Xingyue ini. Kakak senior Lu Ming, Liga Xingyue adalah kekuatan yang dibentuk oleh beberapa murid Akademi Qinglong. Sebuah gedung Xingyue dibangun di area perdagangan untuk membeli bahan dan barang dari beberapa murid. Harganya lebih tinggi daripada pertukaran langsung di titik kontribusi. Beberapa. Liu Qi menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Area perdagangan terletak di area tengah dari 4 halaman, tempat para murid dari 4 halaman membeli dan menjual barang. Meskipun nyaman untuk bertukar di aula kontribusi, harga pertukaran di aula kontribusi relatif lebih rendah, sehingga banyak murid keluar untuk melakukan misi, dan ketika mereka mendapatkan alkimia atau bahan pemurnian selama uji coba, mereka akan memilih untuk berdagang di area perdagangan yang akan lebih murah. Liu Qi melanjutkan, selama ini, Pang Xi dan kami pergi untuk melakukan misi bersama, dan kami juga mendapat beberapa bahan,
Jadi kami menjualnya di gedung Xingyue. Siapa tahu gedung Xingyue tercela dan tak tahu malu, dan hal-hal dari 1000 tael perak hanya diberikan kepadamu. 1 tael perak, kamu tidak bisa mengalahkan Shiki, berdebat dengan mereka, dan kemudian kamu akan dipukuli seperti ini, bahkan kami akan dipukuli, adalah, mereka hanya menargetkan kita di Akademi Suzaku, beberapa senyawa lainnya semuanya adalah kesepakatan yang adil. Teriak pemuda lain. Jadi begitu, kamu hanya menghadapi Zhu Kuewan. Lu Ming berbisik. Pada saat ini, dia menjadi tenang, tetapi cahaya dingin di matanya sangat dingin. Orang-orang muda lainnya menatapnya dan tanpa sadar bergidik. Huachi, cepat undang alkemis sekte, tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, aku akan menyelamatkan Pang Xi. Kata Lu Ming dingin. Aku sudah meminta seseorang untuk mengundang mereka, dan aku akan segera ke sana, kata Huachi. Itu bagus, Pang Xi akan memintamu untuk mengurusnya terlebih dahulu. Setelah kata-kata itu jatuh, Lu Ming berbalik dan berjalan keluar. Lu Ming, tidak, menara Xingyue penuh dengan tuan, kamu bukan lawan, jika kamu pergi, kamu akan mati. Huachi berteriak. Aku tidak mau pergi, hatiku tidak tenang. Lu Ming hanya meninggalkan satu kalimat sebelum melangkah pergi. Meskipun Lu Ming dan Pang Xi baru saling kenal selama beberapa bulan, Pang Xi memiliki kepribadian yang cerah dan jujur, putra pemburu telah dikenali oleh Lu Ming. Lu Ming menganggapnya sebagai teman, bahkan saudara. Sekarang Pang Xi dipukuli seperti ini, tidak mungkin dia mengabaikannya. Meskipun, dia merasa kali ini semuanya sangat aneh, dan itu mungkin jebakan. Tapi jadi apa? Lakukan sesuatu dan jangan lakukan sesuatu. Jika tidak, Anda akan merasa tidak nyaman. Bab 77 Sombong dan Mendominasi. Melihat punggung Lu Ming pergi, Huachi melintas dengan cemas, berpikir dalam hatinya, tidak, Lu Ming pasti akan menderita jika dia pergi seperti ini, dan kudengar Yao Tianyu, seorang jenius di daftar perunggu, ada di belakang Xingyue Menara. Tidak peduli seberapa kuat Ming, dia tidak bisa menjadi lawan. Aku akan mencari Feng Wu dan memintanya untuk menemukan Penatua Mulan, jika tidak, Lu Ming dalam bahaya. Pada saat itu, Huachi memberitahu orang lain beberapa kali, lalu bergegas keluar. Berbicara tentang gedung Xingyue, mungkin terkenal di seluruh area perdagangan, dan sangat terkenal. Karena gedung Xingyue bersandar pada jenius di daftar perunggu, Yao Tianyu. Oleh karena itu, kekuatan gedung Xingyue menempati urutan pertama di seluruh area perdagangan. Karena murid tingkat perak pada dasarnya tidak akan terlibat di tempat perdagangan biasa seperti itu. Mereka memiliki tempat yang lebih mewah. Gedung Xingyue adalah bangunan 3 lantai yang menempati area yang sangat luas. Liu Wei adalah bos kecil gedung Xingyue. Dia bergabung dengan gedung Xingyue selama lebih dari setahun. Karena pikirannya yang cepat, keterampilan manajemen yang baik, dan hati yang kejam, dia menjadi bos kecil hanya dalam waktu setahun. Saat ini, di depan gerbang menara Xingyue, dia sedang duduk malas di kursi guru besar, memandang ke depan. Karena di depan gedung Xingyue, masih ada beberapa orang di sekitarnya, dan orang-orang ini semuanya adalah murid baru Akademi Suzaku. Orang-orang ini, seperti Pang Xi dan yang lainnya, ditipu oleh menara Xingyue. Saat ini, mereka memelototi Liu Wei satu persatu, tetapi tidak berani berbicara. Karena mereka baru saja melihat salah satu murid dipukuli oleh Liga Xingyue dengan mata kepala sendiri, hampir dipukuli sampai mati. Liu Wei memegang secangkir teh dan meminumnya perlahan melihat wajah para pendatang baru di bawah yang tidak berani berbicara. Dia merasa segar untuk sementara waktu. Sialan, aku punya bahan senilai 3.000 tael perak. Mereka hanya memberi 3 tael perak. Apa bedanya dengan perampokan?
Para murid mengepalkan tangan mereka dengan erat dan meraung di dalam hati mereka. Apa yang kamu lihat? Kamu tidak datar, kan? Keluar dari sini. Liu Wei memarahi dengan merendahkan. Kamu kembalikan materinya, dan aku akan pergi. Akhirnya, seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 15 tahun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hei, apakah kamu masih berani meminta materi itu kembali? Apakah kamu bermimpi? Apakah kamu mengerti bahwa kami telah membeli materimu, dan uangnya telah diberikan? Ini adalah perdagangan yang adil, apakah kamu mengerti? Liu Wei tidak jangan bicara. Dia seorang antek dengan mulut besar melompat ke sampingnya, berteriak keras. Setelah dia selesai berteriak, dia mengintip Liu Wei, dan sangat senang melihat Liu Wei diam-diam menganggukkan kepalanya. Sepertinya Liu Wei sangat puas dengan penampilannya. Di bawah, pemuda kurus itu tersipu, mengepalkan tinjunya, dan berkata, adil? Materi saya bernilai lebih dari 5.000 tael perak, dan Anda hanya memberi saya 5 tael perak. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkannya. Ya, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu sama saja. Minion bermulut besar itu mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah. Pemuda kurus itu mengertakkan gigi dan pergi keluar, berteriak, kalian melanggar aturan rumah dengan melakukan ini. Saya akan pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk mengeluh kepada Anda. Sudah. Minion berjalan menuju bocah kurus itu selangkah demi selangkah dengan wajah muram. Wajah bocah kurus itu menjadi pucat karena ketakutan. Di sekeliling, murid-murid baru Akademi Suzaku lainnya mengertakkan gigi, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Lebih jauh lagi, ada banyak murid dari halaman lain yang menyaksikan kegembiraan, semuanya sangat tertarik, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Jangan datang. Bocah kurus itu meraung keras, dan menyerang dengan telapak tangan. Tapi dia hanya di level ke-9 dari seorang prajurit, dan mulut besar adalah murid lama yang telah mencapai tingkat ketiga dari seorang prajurit, jadi dia sama sekali bukan tandingannya. Dengan satu gerakan, bocah kurus itu meludahkan darah dari pukulan itu, dan mundur lagi dan lagi, tetapi antek bermulut besar itu dengan cepat mengikuti dan mencengkeram leher bocah kurus itu. Apakah kamu masih berani bergerak? Cari pemukulan! Minion bermulut besar itu berteriak dengan dingin, lalu mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi, dan tiba-tiba menampar wajah bocah kurus itu. Dia akan sengsara? Murid pendatang baru Akademi Suzaku menghela nafas secara diam-diam, tidak tahan melihat langsung ke arahnya, dan menutup matanya. Namun, tepuk tangan imajiner tidak terdengar, dan adegan itu ingin dibungkam. Mereka membuka mata dengan rasa ingin tahu, dan melihat lengan mulut besar itu dipegang. Itu adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun, kira-kira seumuran dengan mereka, tetapi dia mengenakan jubah biru dan memiliki sosok yang ramping, hanya berdiri di sana, dia merasa tidak bergerak seperti gunung. Bocah kurus itu sudah bersiap untuk pukulan keras, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa lengan antek bermulut besar itu dipegang oleh seseorang. Dia menoleh dan melihat wajah tampan, tapi wajah ini sangat dingin. Lu, kakak laki-laki Luming! Bocah kurus itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ini di dalam hatinya. Siapa kamu? Jika kamu berani menghalangiku, kamu akan mati. Teriak minion bermulut besar itu. Aku? Ini hanya murid baru Akademi Suzaku. Kata Luming ringan. Murid baru Akademi Suzaku. Mendengar bahwa Luming hanyalah murid baru Akademi Suzaku, pria bermulut besar itu menjadi lebih berani dan berteriak, seorang murid baru, beraninya kau meraih tanganku? Jangan biarkan pergi, lalu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, mungkin aku bisa memaafkanmu. Benarkah? Ada cibiran di sudut mulut Luming,
dan dia berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini, sampah sepertimu?" Begitu kata-kata itu jatuh, telapak tangan Luming tiba-tiba menegang. Klik! Terdengar suara tulang patah. Lalu, terdengar teriakan melengking dari minion bermulut besar. "Tanganku, tanganku patah, lepaskan tanganku." Antek bermulut besar itu menjerit, dan lengan yang menahan bocah kurus itu mengendur, mati-matian berusaha mematahkan lengan tangan Luming. "Lepaskan kamu, ya?" Luming mencibir, lalu mengangkat satu tangan tinggi-tinggi, lalu menamparnya dengan keras. Bentak! Tamparan yang sangat keras. Dalam suara tamparan, tubuh pemuda bermulut besar, seperti kantong sampah pecah yang tergulung angin, terbang keluar dari tanah dengan suara mendesing. Semua orang masih bisa melihat bahwa dalam proses terbang keluar, gigi yang keluar dari mulutnya bercampur darah. Wajah dengan mulut besar itu langsung runtuh dan berubah bentuk. Menabrak! Minion bermulut besar itu jatuh dengan keras ke dinding di samping tangga, menjerit, dan pingsan. Dingin! Dingin! Murid-murid baru Akademi Suzaku itu meraung di dalam hati mereka. Tamparan ini benar-benar menyegarkan dan menyegarkan. Minion mulut besar itu sombong dan mendominasi barusan, tapi sekarang mereka ditampar seperti itu, sangat keren sampai ke tulang. Mereka berharap bisa berubah menjadi Luming dan menampar pemuda bermulut besar itu dengan keras. Tetapi pada saat ini, Liu Wei, yang berada di gerbang gedung Xingyue, dan anggota Liga Xingyue lainnya, memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Bab 78 Mulut Besar Berkedut. Dari mana asalmu? Kamu adalah orang yang berani melawan aliansi bulan bintang setelah diliputi oleh ambisi. Hari ini aku tidak akan menghapusmu, aku akan mengambil nama keluargamu. Seorang pemuda berkulit gelap keluar. Dia memiliki sosok yang agung, dengan otot menonjol seperti besi hitam, dan matanya dingin, menatap Luming di bawah dengan tatapan membunuh. Menabrak! Dia tiba-tiba melompat dari atas tangga, dia berada di udara, tubuhnya berlumuran darah, dan seekor beruang hitam besar muncul, ada 2 cakra berwarna darah pada beruang hitam itu. Kultivasi tingkat keempat dari seniman bela diri, ditambah dengan pecahnya darah beruang hitam, membuat pemuda yang kuat itu semakin mengesankan, menekan Luming seperti gunung. Pemuda yang kuat ini beberapa kali lebih kuat dari pemuda sebelumnya yang bermulut besar. Di atas, Liu Wei dan yang lainnya menunjukkan seringai di wajah mereka. Mereka percaya bahwa pemuda yang kuat itu pasti akan membuat Luming sangat menderita. Seberapa kuat seorang murid baru? Tapi saat berikutnya, senyum di wajah mereka membeku. Bentak! Itu masih tamparan keras di wajah. Kemudian, semua orang melihat bahwa pemuda yang mengesankan dan kuat itu terbang mundur dengan kecepatan yang lebih cepat daripada yang baru saja dia hancurkan. Wajahnya berubah bentuk, darah dan air bercampur dengan giginya beterbangan, tubuhnya membentur tanah dengan keras, dan dengan teriakan, dia melangkah ke jejak pemuda bermulut besar itu, dan pingsan. Sisi. Liu Wei dan anggota lain dari Liga Xingyue tidak bisa menahan nafas. Sekarang, bahkan jika mereka sombong, mereka tahu bahwa Luming adalah seorang master. Tapi kapan ada murid yang begitu kuat di antara murid baru Akademi Suzaku? Mungkinkah? Kulit Liu Wei berubah, dia perlahan berdiri dari kursi, dan bertanya, "Katakan padaku, siapa kamu?" Kakak Luming baik-baik saja." Pada saat ini, pemuda kurus itu berteriak kegirangan. Meskipun murid baru Akademi Suzaku baru saja melihat Luming, semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak sempat memanggil nama Luming. Luming? Pendatang baru Wang Luming. Di tangga, wajah beberapa anggota aliansi bulan bintang lainnya sedikit berubah. Bagi sebagian orang, Raja Pemula masih memiliki bobot, terutama ketika Luming mengalahkan Ning Feng lebih dari 2 bulan lalu. Jadi itu dia?
Tidak jauh dari sana, beberapa murid lama akademi keempat lainnya tiba-tiba menyadari. Tak heran, di antara para pendatang baru tahun ini, hanya Lu Ming yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghabisi dua anggota aliansi Bulan Bintang di depan gerbang aliansi Bulan Bintang. Lu Ming, itu benar-benar kamu? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda adalah raja pemula, Anda terlalu muda untuk membuat masalah di Liga Xingyue, kata Liu Wei dingin dengan kilatan matanya. Dengan senyum dingin di sudut mulut Lu Ming, selangkah demi selangkah, dia menaiki tangga dan berjalan menuju Liu Wei dan yang lainnya. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu benar-benar berani melawan Liga Xingyue saya sampai akhir. Anda harus berpikir jernih, Chen Yuexing, pemimpin Liga Xingyue saya, adalah orang kuat yang akan mencapai seni bela diri tingkat 9, dan saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa di belakang pemimpin, tapi saudara Yao Tianyu, yang ada di daftar perunggu, jika Anda berani main-main, Anda akan dikutuk. Liu Wei berteriak dengan wajah jelek. Lu Ming berhenti dan berhenti. Yao Tianyu, ini benar-benar Yao Tianyu. Di mata Lu Ming, ada niat membunuh yang mencengangkan. Saat ini, di lantai 3 gedung Xingyue, beberapa anak muda sedang mengamati di bawah. Salah satunya mengenakan jubah dengan bintang dan bulan di atasnya. Orang ini adalah pemimpin aliansi bintang dan bulan, Chen Yuexing. Pemimpin, bukankah kamu mengambil tindakan sekarang? Tanya salah seorang pemuda. Mengapa kita tidak bergerak? Biarkan Lu Ming melakukannya sesuka hatinya. Liu Wei dan yang lainnya layak dipukuli. Saudara Yao Tianyu dan orang-orang dari Balai Penegakan Hukum akan segera datang. Pada saat itu, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan Lu Ming. Ming. Chen Yuexing tersenyum tipis. Di matanya, Liu Wei dan yang lainnya hanyalah bidak yang bisa digunakan. Pendapat pemimpin. Beberapa anak muda lainnya memanfaatkan situasi dan menyanjung mereka. Di bawah, Liu Wei melihat Lu Ming berhenti, mengira Lu Ming takut dengan reputasi Yao Tianyu, dia segera menunjukkan rasa puas diri, dan berteriak, Lu Ming, kamu menampar dua anggota Liga Xingyue saya, yang setara dengan ini serius kejahatan untuk menghancurkan papan nama aliansi bintang bulan saya. Bagaimana kalau Anda mengambil 2.000 poin kontribusi, tidak, 5.000 poin kontribusi sebagai biaya pengobatan, dan meminta maaf di depan umum, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Lu Ming mengambil satu langkah pada satu waktu, dan kemudian terus berjalan ke depan. Wajah Liu Wei berubah lagi, dan dia berteriak, Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, berhentilah dengan cepat. Tapi Lu Ming tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti, dan masih berjalan menuju Liu Wei selangkah demi selangkah. Langkah. Keringat dingin mulai keluar di wajah Liu Wei, dan dia tiba-tiba berteriak, pergi, ayo pergi bersama, kita akan membunuhnya. Desir! Desir! Segera, di belakang Liu Wei, lebih dari selusin anak muda bergegas maju bersama. Dengan darah bersinar satu demi satu, anak muda ini memilih darah yang meledak tanpa ragu-ragu. Kembalilah padaku. Lu Ming langsung melambaikan tangannya. Serangkaian tamparan keras tiba-tiba terdengar di udara. Anggota aliansi bintang bulan bergegas satu persatu, terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat daripada saat mereka datang, dan semuanya jatuh ke tanah sambil berteriak. Air berdarah dengan gigi di dalamnya menyembur ke seluruh lantai. Dari awal hingga akhir, Lu Ming hanya melambaikan satu tangan, seperti mengusir lalat, dan menampar anggota aliansi bulan bintang. Sisi. Serangkaian suara terengah-engah terdengar. Selama para murid pengadilan keempat melihat pemandangan ini, mereka semua terpana. Terutama murid-murid baru Akademi Suzaku, gemetar karena kegirangan. Sangat kuat, Lu Ming, dia menjadi lebih kuat lagi. Ini adalah seorang jenius,
seorang super jenius sejati, Xuan Jianzong, kamu hanya bertemu satu sama lain dalam beberapa tahun. Beberapa murid tua berkata dengan ekspresi yang rumit. Tiba-tiba, Liu Wei adalah satu-satunya yang tersisa di gerbang menara Xingyue. Wajahnya pucat karena ketakutan, dan dia menatap Lu Ming dengan gemetar. Lu Ming, aku memperingatkanmu jangan main-main, kata Liu Wei dengan suara bergetar. Tapi Lu Ming tidak memandangnya, tetapi melihat ke seluruh menara Xingyue, dan berbisik, menara Xingyue tidak perlu ada. Boom! Kemudian, Lu Ming meninju pilar di sebelahnya. Ledakan! Pilar ini terbuat dari kayu besi hitam yang sangat keras, tetapi di bawah pukulan Lu Ming, pilar itu langsung hancur, dan serbuk gergaji beterbangan kemana-mana. Menabrak! Setelah itu, Lu Ming bergerak dan meledak ke arah pilar lain. Dengan raungan yang sama, pilar itu hancur berkeping-keping. Kakak! Dua pilar berturut-turut hancur, dan seluruh menara Xingyue berguncang sedikit, mengeluarkan suara klik. Lu Ming, kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Hentikan, hentikan. Wajah Liu Wei menjadi pucat, dan dia berteriak panik, menangis. Pada saat ini di lantai 3, Chen Yuexing tidak bisa lagi tetap tenang, dan berteriak dengan panik, sial, apa yang ingin dilakukan orang ini? Energi pedang melolong, sangat tajam, dan memotong total 4 pilar di sisi kiri dan kanan. Bab 79 Pembongkaran Gedung Xingyue. Menara Xingyue berbagi total 8 pilar, tetapi Lu Ming memotong 6 pilar berturut-turut, hanya menyisakan 2 pilar terakhir. Bahkan dengan dinding di kedua sisinya, gedung Xingyue mulai bergetar hebat, membuat suara berderak terus-menerus. Lu Ming, kamu harus mati, kamu harus mati. Raungan datang dari lantai 3, dan kemudian beberapa sosok melompat turun. Chen Yuexing, pemimpin aliansi bulan bintang, Chen Yuexing, akhirnya keluar. Seseorang berteriak. Pada saat ini, wajah Chen Yuexing terdistorsi, dia menatap Lu Ming dengan tegas, dan berteriak, Lu Ming, kamu berani menghancurkan gedung Xingyue-ku, hari ini, aku akan mematahkan tulangmu satu persatu, dan menghancurkan tulangmu berkeping-keping. Potong tendon satu persatu, membuatmu menjadi orang yang tidak berguna, orang yang tidak berguna yang tidak sebaik babi atau anjing. Metode Lu Ming benar-benar di luar dugaannya. Dia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, akan membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan Liu Wei dan yang lainnya. Pada saat itu, Yao Tianyu dan orang-orang dari Istana Penegakan Hukum telah tiba. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh melebihi ekspektasinya, dan pada saat yang sama, metode dan keberaniannya yang kejam benar-benar di luar ekspektasinya. Lu Ming sebenarnya ingin menghancurkan gedung Xingyue. Ini adalah usahanya yang melelahkan, dan dia harus muncul. Lu Ming tidak bersuara, tetapi hanya menatap Chen Yuexing dengan dingin. Lu Ming, sebaiknya aku memberitahumu, temanmu itu, bernama Pang Xi, adalah orang yang mematahkan semua tulangnya. Sekarang, aku akan membiarkanmu menemani temanmu. Wajah Chen Yuexing terdistorsi, memancarkan pembunuhan yang mencengangkan. Niat, aura meledak dari tubuhnya, seberat gunung. Tahap akhir seni bela diri ke-8. Ini adalah kekuatan Chen Yuexing, sangat kuat, jauh lebih kuat dari Ning Feng, jika tidak mungkin untuk membuka menara Xingyue dan mengendalikan Liga Xingyue. Di bawah tangga, murid baru Akademi Suzaku terdesak oleh nafas ini, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka semua mundur. Lu Ming, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi terlalu dini bagi Anda untuk menantang saya sekarang. Hari ini, saya akan mengajari Anda prinsip-prinsip kehidupan secara gratis, yaitu, Anda harus tetap rendah hati. Ketika Anda bertemu dengan yang tak terkalahkan orang-orang,
Anda harus menjadi seorang pria dengan ekor di antara kedua kaki Anda. Boom! Saat berbicara, napas Chen Yuexing menjadi lebih kuat lagi. Garis keturunan meledak, dan garis keturunan Chen Yuexing berada di level 4. Pada saat ini, kekuatan Chen Yuexing sangat kuat, langsung mencapai batas seniman bela diri 8 kali lipat. Cakar petir! Desir! Dengan tendangan, Chen Yuexing berjalan tepat di depan Lu Ming dengan desir. Cakarnya, setajam pisau, dengan panik mencengkeram Lu Ming. Dalam sekejap, setidaknya 20 cakar tertangkap. Tapi Lu Ming lebih cepat, dan suara nyanyian pedang terdengar dalam sekejap, lusinan lampu pedang bermekaran dari tangan Lu Ming yang sangat indah. Cici. Energi pedang meraung, kekuatan cakar bersilangan, dan angin kencang menyembur ke segala arah. Murid pendatang baru dari Akademi Suzaku di dekatnya mundur lagi dan lagi. Menabrak! Menabrak! Dengan beberapa kekuatan, itu menabrak dinding Menara Xingyue, membuat Menara Xingyue berguncang lebih keras. Ah! Tiba-tiba, terdengar teriakan, dan sesosok tubuh mundur lagi dan lagi. Itu adalah Chen Yuexing. Di pundaknya, ada bekas pedang yang dalam, yang hampir memotong salah satu lengannya. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Itu hanya kurang dari 10 langkah, namun Chen Yuexing dikalahkan dan mundur setelah terluka parah. Tembak! Teriak Chen Yuexing. Pada saat ini, dia merasakan jantungnya berkedut, dia takut. Desir! Desir! Beberapa pemuda yang bersamanya bergegas menuju Lu Ming bersama. Dan Chen Yuexing sendiri berlari dengan liar ke samping. Dia ingin melarikan diri. Chen Yuexing, jangan coba-coba melarikan diri. Lu Ming meraung, dan cahaya pedang menyala, tak tertandingi dan tajam. Memanggil! Memanggil! Para pemuda itu langsung terlempar ke udara, terbang jauh, dan terbanting keras ke dinding Menara Xingyue. Gemuruh! Kali ini, Menara Xingyue tidak tahan lagi, dan runtuh bergemuruh. Cepat mundur! Beberapa murid dari halaman keempat yang lebih dekat dengannya menjadi pucat karena ketakutan dan mundur dengan cepat. Gemuruh! Seluruh gedung Xingyue runtuh, menimbulkan debu di langit. Sosok Lu Ming secepat kilat, dan dia bergegas menuju Chen Yuexing. Chen Yuexing terluka parah, dan kecepatannya sangat berkurang. Setelah beberapa tarikan napas, dia dikejar oleh Lu Ming. Lu Ming, tunggu sebentar, semuanya bisa dinegosiasikan. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Chen Yuexing berhenti, memohon sedikit, dan pada saat yang sama, dia juga ingin untuk menstabilkan Lu Ming dengan bunga. Pada saat yang sama, saya ingin balas dendam, saya ingin 10 kali lebih banyak. Balas dendam 100 kali lipat. Apa yang saya inginkan? Senyum dingin di sudut mulut Lu Ming semakin dalam, dan dia berkata, yang saya inginkan sangat sederhana, semua yang Anda gunakan pada saudaraku Pang Shi, gandakan apa yang kamu gunakan padamu. Itu saja. Boom! Sebuah pukulan langsung mengenai perut Chen Yuexing, dan dengan goresan, beberapa tulang rusuk Chen Yuexing patah, dan tubuhnya terbang keluar dengan keras, batuk darah. Selanjutnya, anggota tubuhmu. Mata Lu Ming dingin, dan dia berjalan ke sisi Chen Yuexing selangkah demi selangkah. Tidak, jangan! Teriak Chen Yuexing. Berhenti! Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba datang dari kejauhan. Pada saat yang sama. Desir! Desir! Satu demi satu sosok bergegas menuju sisi ini. Aula penegakan hukum adalah orang-orang dari aula penegakan hukum. Pemimpinnya adalah Yao Tianyou. Sudah berakhir, kali ini, Lu Ming sudah berakhir.
Para murid tua yang melihat sekeliling melihat orang-orang yang bergegas mendekat dan berseru. Tentu saja, beberapa orang terkejut, beberapa orang khawatir, tetapi lebih banyak lagi yang merasa senang. Apa yang disebut aula penegakan hukum didirikan bersama oleh 4 halaman, dan setiap halaman akan memilih beberapa orang untuk bergabung dengan aula penegakan hukum untuk bersama-sama menjaga ketertiban sekte Pedang Suanyuan. Kakak Luming, orang-orang dari aula penegakan hukum ada di sini, ayo pergi. Bocah kurus yang diselamatkan oleh Luming sebelumnya berteriak. Hahaha, orang-orang dari aula penegakan hukum ada di sini, kakak senior Yao Tianyu ada di sini, Luming, kamu sudah selesai, jika kamu berani mematahkan tulang rusukku, aku akan membayarmu kembali 10 kali dan 100 kali lipat. Ketika orang-orang dari aula penegakan hukum datang, Chen Yuexing setelah benar-benar memulihkan kesombongannya, dia berteriak dengan dingin saat ini. Aula penegakan hukum? Hehe, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Luming masih dingin, tidak bergerak sama sekali, dia mengangkat kakinya, dan menginjak kaki Chen Yuexing dengan keras. Arogansi arogan di wajah Chen Yuexing menghilang, dan langsung berubah menjadi kepanikan yang tak ada habisnya, dan dia meratap, tidak, jangan. Kaca! Kaki Luming melangkah dengan berat, dan salah satu tulang kaki Chen Yuexing patah menjadi beberapa bagian oleh energi sejati Luming. Kakiku, kakak Yao, bantu aku. Chen Yuexing meratap. Menabrak! Menabrak! Kaki Luming seperti kilat, dan dia melangkah keluar dengan kedua kakinya. Kedua kaki ini berada di kaki dan lengan Chen Yuexing yang lain. Segera, tulang kaki dan tulang tangan Chen Yuexing dipecah menjadi beberapa bagian. Saat ini, orang-orang dari Balai Penegakan Hukum akhirnya tiba dan mengepung Luming. Bab 80 Mengapa takut akan pertempuran? Sudah kubilang berhenti, tidakkah kamu dengar? Pemimpin, sekitar 17 tahun, bertarung dengan santai, tidak bergerak seperti gunung, dengan cara yang mengesankan, dengan niat membunuh membayang di matanya, seperti serigala seperti harimau. Ini benar-benar Yao Tianyu, dia datang sendiri. Seruan terkejut datang dari segala penjuru. Luming mengerutkan kening, ternyata pemuda ini adalah Yao Tianyu. Wajahnya masih tenang, dan dia berkata dengan tenang, aku mendengarnya, tapi kenapa aku harus berhenti? Berani, sombong, beraninya kau bicara seperti itu pada kakak senior Yao. Luming, bagaimana sikapmu? Luming melengkungkan bibirnya dan tidak peduli untuk memperhatikan. Luming, kamu menembak sesama sektemu tanpa alasan. Kamu kejam dan ganas. Kamu benar-benar gila. Kamu benar-benar melanggar aturan sekte. Sekarang kamu merantai dirimu sendiri dan kembali ke aula penegakan hukum bersama kami untuk menerima hukuman. Dengan suara, rantai tebal dilemparkan ke depan Luming. Benar, Luming, cepat dan tangkap dia, dan patuhi perintahmu. Pemuda lain di aula penegakan hukum juga berteriak. Saya melanggar aturan sekte. Luming mencibir, dan berkata, lalu mengapa Anda tidak bertanya mengapa saya menembak? Pemuda berjubah merah membuat kesimpulan secara langsung. Hehe, izinkan saya memberitahu Anda sekarang bahwa saya tidak bersalah. Saya hanya menghukum ngengat sekte. Gedung Xingyue menggunakan harga yang sangat rendah untuk secara paksa membeli materi murid baru. Dalam keadaan koma, mengapa Anda tidak memeriksanya keluar? Luming berkata dengan dingin. Omong kosong, dia meludahkan darah, tidak ada hal seperti itu sama sekali, saudara Yao, kamu harus membuat keputusan untukku. Basis kultivasi Chen Yuexing dalam, dan dia tidak pingsan. Pada saat ini, dia menangis keras karena ketidakadilan. Meludah darah? Apa menurutmu semua orang buta? Kata Luming. Oh,
Pemuda berjubah merah mengalihkan perhatiannya ke pemuda dari Akademi Suzaku itu, dan berkata, siapa di antara kalian yang melihat Menara Xingyue membeli material dengan paksa? Dan bahkan menyakiti seseorang? Tapi aku memperingatkanmu, sebelum kamu berbicara, Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati, jangan bicara omong kosong, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Ancaman, ini adalah ancaman telanjang. Murid baru Akademi Suzaku awalnya ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketika mereka mendengar ini, wajah mereka berubah drastis. Dan Yao Tianyu ada di samping, meskipun dia tidak berbicara, tetapi auranya menarik, matanya menyapu sesuka hati, yang membuat wajah para murid itu semakin jelek. Untuk sementara, tidak ada yang berani berbicara. Seringai muncul di sudut mulut Yao Tianyu, dan murid-murid lain di aula penegakan hukum juga mencibir. Pemuda berjubah merah berkata, Luming, sepertinya tidak ada yang akan bersaksi untukmu. Sekarang, apa lagi yang harus kamu katakan? Apakah kamu akan menangkapku? Namun, tidak ada yang berbicara. Luming, apa yang kamu lihat? Apakah kamu mencoba mengancam mereka? Dengan balai penegakan hukum kita di sini, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu tidak akan ditangkap tanpa perlawanan? Apakah kamu ingin melawan? Saudara, bersiaplah untuk tembak! Teriak pemuda berjubah merah, matanya berkilat tajam. Warna pedas. Beberapa hari yang lalu, ketika dia pergi untuk memanggil Luming, dia diusir dari pintu oleh Luming, yang dia anggap sebagai rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Aula penegakan hukum? Apa-apaan aula penegakan hukum? Aku telah mendapatkan banyak pengalaman hari ini. Jika kamu ingin bergerak, kamu bisa melakukannya? Tidak mungkin aku ditangkap tanpa perlawanan. Aku, Luming, kenapa tidak takut berkelahi? Luming berdiri dengan bangga dengan pedang panjang di tangannya. Sosoknya yang ramping berdiri di sana seperti gunung yang tinggi dan lurus, penuh pantang menyerah dan ketekunan. Sebelum dia datang ke sini hari ini, dia sudah berpikir bahwa semua ini mungkin disebabkan oleh Yao Tianyu, meskipun dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan dunia di daftar perunggu. Tapi dia tetap datang dan melakukannya. Ini adalah hatinya yang asli, apa yang ingin dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan, maka dia akan melakukannya. Ini pertempuran berdarah. Melihat sosok Luming, murid baru Akademi Suzaku merasa semakin malu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara keluar. Bocah kurus yang diselamatkan oleh Luming sebelumnya, mengepalkan tinjunya, wajahnya memerah, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia melangkah keluar. Saya dapat bersaksi bahwa apa yang dikatakan kakak senior Luming adalah kebenaran. Xingyuelo akan dengan paksa membeli materi dari murid baru Akademi Suzaku kami. Untuk 1000 tael, mereka hanya akan memberikan 1 tael perak. Jika Anda tidak menurut, kamu akan dipukuli habis-habisan. Peraturan sekolah sama sekali. Jangan. Bocah itu berkata dengan keras, dan suara itu menyebar jauh. Diam, berani. Pemuda berjubah merah itu tiba-tiba berteriak, menyela kata-kata pemuda kurus itu selanjutnya. Kemudian dia menatap pemuda kurus dengan mata dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, Nak, kamu sangat berani. Saya pikir kamu adalah kaki tangan Luming. Kamu benar-benar membantu Luming membuat masalah untuk sekte, dan bahkan ingin untuk menipu balai penegakan hukum kita. Kamu tidak bersalah. Maafkan aku, hari ini aku bersama Luming, dan aku tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Wajah pemuda kurus itu tiba-tiba menjadi pucat, tanpa warna, dan suaranya bergetar, tidak, Anda tidak bisa melakukan ini, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Tidak perlu bicara omong kosong, ambil tindakan. Pada saat ini,
Yao Tianyu akhirnya berbicara, tegas dan langsung. Saudaraku, mundur. Lu Ming melambaikan telapak tangannya, dan energi aslinya menyembur keluar. Pemuda kurus itu mundur lagi, dan mundur ke kerumunan. Lu Ming sendirian melawan semua orang di Balai Penegakan Hukum. Dia tidak berbicara, tetapi semangat juang yang pantang menyerah di tubuhnya menjelaskan segalanya. Berjuang, berjuang sampai akhir. Tembak, pergi bersama, jatuhkan Lu Ming, selama itu tidak melukai nyawanya. Pemuda berjubah merah itu berkata dengan keras. Desir! Desir! Pada saat itu, ada lebih dari selusin anak muda dari Istana Penegakan Hukum di sekitar bergegas menuju Lu Ming. Energi pedang, angin telapak tangan, dan kekuatan tinju langsung menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Murid-murid Balai Penegakan Hukum ini memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, dan yang terburuk adalah master bela diri dengan basis kultivasi tingkat 6. Streamer ekstrim. Keng! Suara pedang terdengar, cahaya pedang meledak, dan energi pedang meledak. Lu Ming langsung menyerbu ke kerumunan. Kapan? Kapan? Boom! Ledakan! Suara bentrokan dan raungan terdengar dengan intensif, dan kemudian beberapa sosok mundur dengan keras. Mereka adalah murid Istana Penegakan Hukum, mereka semua ditusuk di dada, luka menembus ke tulang, dan mereka jatuh dengan keras ke tanah, batuk darah. Murid-murid pengadilan keempat yang sedang menonton sangat terkejut. Lu Ming terlalu kuat, dia tidak hanya berkelahi dengan anggota Balai Penegakan Hukum, tetapi dia juga melukai beberapa ahli di Balai Penegakan Hukum. Kuat, terlalu kuat. Tahukah Anda, di Balai Penegakan Hukum, tidak sedikit master seni bela diri tingkat 8. Ayo pergi bersama, ayo pergi bersama. Pemuda berjubah merah itu berteriak dari samping. Desir! Desir! Lebih banyak murid dari kuil penegakan hukum bergegas menuju Lu Ming. Ada total lebih dari 30 murid dari Balai Penegakan Hukum yang datang kali ini. Bunuh! Lu Ming meraung, momentumnya seperti pelangi. Dia menatap murid berjubah merah dan bergegas ke arah itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.